Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya adalah modernitas psikologis ya. Ini kita lagi bicara hakikat modernitas, kita sudah bicara reflektivitas modern. Yang berikutnya adalah narsisisme modern dari siapa namanya, Christopher Lasch. Jadi kalau di awal-awal kita membicarakan unsur-unsur yang membentuk kemodernan, kita sudah menderetkannya dari sejak humanisme, protestantisme, dan sebagainya, rasionalisme. Lantas kita masuk ke bagian 2, hakikat kemodernan. Dan hakikat ini bisa dilihat dari macam-macam. Yang kita sudah lihat barusan adalah dari aspek reflektivitasnya, karena itu memang hakiki sekali dalam kemodernan. Nah, sekarang adalah pada konstelasi psikologis itu pun salah satu yang menonjol, yaitu gelagat narsisisme ya. Sudah harusnya Lasch gimana sih? Lasch ya. Bukunya The Culture of Narcissism and the Minimal Self ya. Oh, enggak. Culture of Narcissism itu satu, terus satu lagi. Yang berikutnya adalah Minimal Self. Udah baca Codifax? Belum. Menarik ini apa namanya? Ya, menjadi buku klasik gitu kan ya. Dan saya akan cerita hanya intinya saja gitu ya. Karena buku itu sebenarnya menarik, rincian-rincian itu menjadi klasik. Intinya dulu kaitan dengan kemodernan itu. Kenapa disebut narsistik gitu kan ya? Berapa karakter dari narsisisme modern? Garis besar itu loh, nanti kita ini. Individu mengalami kekosongan, merasa kosong dan dunia seolah tidak real. Merasa kosong, dunia tidak real dan maksudnya kesannya itu fiksi semua gitu. Kekerasan, tak menemukan penyaluran, ini fenomen-fenomen narsistik gitu. Lalu seksualisasi segala hal. Apakah dalam dunia penyakit tuh, mari
simptom ya, Tanda. ya. Tanda dan gejala. Gelagat ya. Simptom ya. Gejala. Ya, simptom dari narsisisme modern itu ini gitu kan ya. Kalau dibilang ini simptom ya. Merasa kosong, kekerasan tak menemukan penyaluran, sebetulnya ada agresi tapi tidak tersalurkan, seksualisasi di segala hal, maksudnya apapun ya, ini paling jelas tampak di dalam dunia iklan ya. Iklan benda apapun gitu selalu ininya iklannya cewek gitu kan, kalau nggak paha, kalau nggak apalah gitu ya. Jadi apa hubungannya kan juga ya. Kan kalau pameran mobil itu kan selalu gitu juga ya, selalu yang dipajang di depan mobil itu selalu cewek-cewek berpakaian mini gitu. Apa hubungannya dengan mobil gitu kan? Hampir segala hal itu di seksualisasi. Lalu yang paling penting saya kira ini harga diri itu selalu diombang-ambing oleh realitas objek. Jadi harga diri itu terus diukur dan ditentukannya itu dengan benda-benda produk-produk yang kita pakai gitu kan ya. Jadi kalau HP kita sudah kuno sekian tahun yang lalu, tiba-tiba kita merasa inferior, merasa kurang bergengsi dan lantas jadi tidak pede gitu kan. Kalau baju kita begitu kuno, menjadi tidak pede. Kalau kalau kita tidak pakai deodoran, menjadi nggak pede kayak gitu. Jadi bagaimana harga diri? Atau kalau motor kita butut gitu ya. Terus kita ketergantungan sekali harga diri dengan realitas bendawi gitu. Ini itu berakar pada bentuk narsisisme tersebut. Dan imaji personal dimanipulasi terus-menerus. Hubungan dengan imaji personal terus-menerus dimanipulasi. Dan dunia kapitalisme terus-menerus menyasar wilayah ini gitu ya. Sampai hubungan keluarga, bukan hanya cewek cowok, tapi orang tua, anak dan segala macam itu terus-menerus dimanipulasi, dikaitkan terutama dengan jadi relasi ibu yang baik dengan bayinya adalah itu urusan susu merek tertentu gitu kan ya, gitu kan ya, dan urusan sereal merek tertentu gitu kan, itu hubungan terus-menerus kayak gitu dimanipulasinya. Ya, sekarang saya mau kasih logikanya dulu kenapa ini saya tulis tadi. Sekarang logika narsisme ini kan simptom modern, tapi sebetulnya di balik ini tuh apa gitu? Di balik ini fenomena di dalam fenomena narsisme ala psikoanalisa. Ala psikoanalisis. Nanti Audi dalam beberapa hal bisa bantu ya, karena ini psikologi ya. Ini orang psikologi, jadi nanti mesti bisa membantu menjelaskan. Jadi narsisisme itu
bukanlah egoisme yang eksesif gitu kan. Kalau sekilas kan narsisisme itu kan apa namanya, cinta diri gitu kan, cinta diri kan. Dan lucunya sampai hari ini juga kan istilah narsis itu kan populer sekali gitu. Narsis, kalau orang memotret diri sendiri, orang mengupload dirinya sendiri Facebook, lewat Facebook apalah, itu fenomena narsis. Maka seakan-akan apa ya, cinta diri kesannya gitu, tapi bukan itu, bukan egoisme yang eksesif gitu. Bukan egoisme yang berlebihan. Jadi narsisisme dalam kerangka psikoanalisis adalah gangguan yang kompleks dalam hubungan antara diri dan realitas di luarnya. Hubungan yang gangguan, terganggu itu ya, apa namanya, hubungan dengan realitas di luarnya. Saya harus jelaskan dari mana nih, hubungan dengan orang tua dulu atau jadi kalau orientasinya itu tuh penyebabnya adalah pada setiap anak sebetulnya mengalami tahap tertentu narsisisme ya, atau egosentrisme, ketergantungan berlebihan pada orang tua, sebetulnya itu apa namanya, yang membawa berbagai akibat. Akibat beberapa hal. Yang pertama adalah tidak mampu memilah, memilah di situ atau mengintegrasikan, tidak mampu memilah secara proporsional baik dan buruk. Baik dan buruk. Maksudnya gini, kalau saya hebat itu saya tidak ada hubungan dengan dunia luar gitu. Itu kalau hebat, kalau untuk segala hal yang hebat itu saya gitu loh. Jadi bila menyangkut
bila menyangkut hal-hal yang bagus, saya tidak berkaitan dengan di luar saya. Artinya itu semuanya saya gitu. Itulah saya gitu. Kalau menyangkut hal yang bagus, itulah saya. Jadi saya selalu adalah saya yang ideal gitu. Saya adalah saya yang ideal. Nah, sebaliknya, kalau menyangkut hal yang buruk, itu semuanya urusan mereka, dan saya tidak merupakan bagian dari itu. Bila menyangkut hal yang buruk, saya tak ada hubungan. Artinya saya tidak tersangkut di situ. Artinya semuanya urusan dunia di luar saya. Sepenuhnya di luar saya. Itu ketidakmampuan mengambil pemilahan secara proporsional itu. Jadi kalau untuk menyangkut hal yang jelek, sebenarnya bukan saya, itu realitas saya, gitu kan. Kalaupun orang mengenali sesuatu yang jelek dalam diri saya, itu gara-gara sekolah saya sih, gitu kan ya, kayak gitu. Bukan sayanya. Ya, saya berperilaku begini gara-gara sekolah saya, gitu. Gara-gara orang tua saya, gara-gara lingkungan saya, dan segala macam. Tapi kalau saya bagus, lu tuh hebat ya, pinter gitu. Oh iya, emang sebenarnya sekolah gue jelek sekali, cuman kan tuh upaya gue sendiri gitu. Itulah ketidakmampuan melihat keterkaitan secara proporsional. Ya ini dalam psikologinya tentu rumit dengan segala istilah, ada kateksis, ada ini itu, tapi ya, apa namanya, saya ringkas saja karena yang akan kita sasar bukan pada level individu, tapi pada level modernitas secara keseluruhan. Jadi kenapa kok sampai simptomnya begitu gitu? Ya, kemudian tanda yang lain adalah bahwa dunia luar itu hanya punya arti sejauh mencerminkan saya. Sebab yang real itu cuma saya. Jadi yang real hanya saya. Maka dunia sebetulnya tidak real. Dunia sebetulnya tidak real. Ya, hanya real sejauh mencerminkan saya. Gitu. Hanya real sejauh mencerminkan saya. Ini tuh sebetulnya karena apa? Karena dominasi image, ketergantungan orang tua, bukan dominasi image bapak atau ibu gitu ya. Sehingga apa namanya, antara saya dengan orang tua itu begitu teridentifikasi sehingga tidak mampu memilah gitu. Akibatnya apa? Self itu tidak pernah mandiri dan tidak pernah berisi. Di sini mencerminkan ketidakmandirian atau bahkan kekosongan diri.
atau kekosongan. Jadi akibat itu tadi saya terlalu menyatu dengan image-image ibu atau ayah saya. Kalau tergantung kan ketika kita lepas menjadi dewasa itu mau tidak mau harus lepaskan. Tapi jadi kosong. Nah, kalau logikanya. Jadi kalau terlalu tergantung pada orang tua itu, kemudian ketika mau tidak mau kita menjadi dewasa, lantas jadi terasa kosong. Saya menjadi nobody. Karena selama ini image saya adalah ibu atau bapak gitu. Maka saya menjadi nobody ketika mau nggak mau ketika sudah terlepas. Nah, karena kosong maka selalu membutuhkan konfirmasi atau imaji atau benda-benda perlu konfirmasi dari luar. Itu berarti bisa pengakuan berlebihan, pengakuan objek-objek, pengakuan itu bisa gelar-gelar, bisa apapun gitu kan ya, pernyataan-pernyataan, omongan orang, tapi juga objek-objek gitu. Imaji. Kalau diri kosong maka omongan-omongan orang menjadi sangat penting buat kita. Maka kita akan berperilaku sedemikian supaya seakan-akan memenuhi tuntutan orang gitu. Tapi sebetulnya supaya kita sendiri mendapatkan isi. Dan itu juga obsesi terhadap benda-benda segala macam itu menunjukkan seseorang itu kosong gitu. Kalau orang gila-gilaan bekerja terus lantas mengoleksi mobil begitu banyak gitu kan ya, gonta-ganti mobil, mengoleksi rumah kalau perlu gitu kan ya, rumah satu tidak cukup dan segala macam itu. Nah, itu gelagat-gelagat bahwa seseorang itu kosong. Kalau seseorang itu begitu fasih, begitu nyinyir dengan simbol-simbol fisik yang dianggapnya penting, apapun itu, entah itu baju atau apapun, maka itu juga menunjukkan bahwa dia begitu tergantung pada itu, maka itu menunjukkan bahwa dia kosong, gitu, tidak mempunyai integritas. Termasuk obsesi terhadap gelar segala macam itu kan ya. Orang mau mencari gelar terus menerus gitu kan, pengen menderetkannya gitu selalu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya kosong, tergantung pada konfirmasi dari orang lain, dari luar gitu. Oke, itu. Terus ketidakmampuan. Nah, hal ini kekacauan tentang apa yang real, lantas juga ketergantungan pada objek dan segala macam itu. Dan sebetulnya masih ada lagi yang ketiga, keresahan terus menerus ya, kecemasan, melahirkan kecemasan. Yang seolah tak jelas objeknya. Kecemasan atau seringkali itu dialami oleh manusia modern itu kesepian gitu ya. Keterasingan, kesepian itu sebetulnya itu juga memperlihatkan gelagat ini.
Tapi Nietzsche kan pemikirannya begitu jauh Pak, jadi dia merasa kesepian karena orang nggak berpikir seperti dia. Itu bukan narsis. Oh tidak bisa dibalik bahwa setiap kesepian atas berarti gejala narsistik. Ya, nggak bisa. Dan kekosongan juga bisa dikaitkan oleh banyak hal lain. Tidak bisa dibalik bahwa setiap kekosongan adalah gejala narsisisme. Saya kira nggak gitu. Tapi kekosongan yang kemudian membuat seseorang obsesi pada apa namanya? Kekosongan yang membuat orang sampai tidak bisa mengenali, memilah antara dunia real, dunia luar dengan dunia saya, yang membuat saya terobsesi dengan segala benda. Sekarang komoditi gitu kan ya. Nah kayak gitu-gitu, agak spesifik sih kekosongannya itu. Ya, masyarakat modern memperlihatkan ini, hanya memang yang nggak jelas itu akarnya kalau secara individual kan akarnya ini gitu kan ya. Kalau secara individual katakanlah ini ringkasnya, tapi kalau secara kolektif itu apa? Buat saya tidak sangat jelas kecuali begini. Kalau dari lewat nalar yang bagi saya nggak terlalu fenomen simptomnya, iya nanti kita akan lihat bahwa itu rada meyakinkan. Tapi akar masalahnya itu apa? Itu bagi saya sebenarnya kurang meyakinkan. Kalau bagi Christopher Lasch, dulu ada figur ayah masyarakat pada tingkat kolektif. Sekarang psikanalisis murni. apa? Figur ayah psikanalisis. Iya, dari Freud kan. Terus pada tingkat kolektif, pada tingkat kolektif itu bangsa manusia, komunitas manusia dulu bergandul pada ayah yang otoriter awalnya. Dulu masyarakat primitif gitu kan ya, tergantung pada ketika masih berupa klan ya, itu ada figur ayah yang cenderung otoriter. Tergantung pada ayah yang otoriter dalam suasana klan, dalam konteks klan, ketika hubungan masih urusan hubungan darah. Lantas bergeser ke raja. Umumnya raja-raja pramodern itu adalah pemimpin-pemimpin yang otoriter. Raja otoriter, raja otoriter, konon raja otoriter di zaman perbudakan ya, yang kemudian apa nih sebagaikan majikan gitu, majikan di dalam konteks perbudakan yang otoriter. Nah tapi sekarang kita masuk ke dalam rezim kapitalis. Ringkasnya gitu, apa fasenya itu gitu ya. Ya raja otoriter itu bisa siapapun ya, kalau dalam dunia Kristiani barangkali pernah juga Paus gitu kan ya. Raja otoriter, terus kemudian sistem-sistem kerajaan yang selalu yang kekuasaan absolut, bentuk-bentuk monarki lah gitu kan. Nah, celakanya di dalam suasana yang katanya sudah demokratis ini, sebenarnya kita juga, kalau menurut Christopher Lasch, diperangkap dalam otoritarianisme baru, yaitu kapitalisme. Nah, kapitalisme ini ambigu sekali gitu, rezim kapitalis yang dalam hal tertentu seperti memberi kebebasan gitu kan,
seolah memberi, namun memperangkap dalam sistem yang otoriter sebenarnya. Tadi kita sudah bicara mengenai sistem organisasi segala macam itu yang impersonal. Nah itu otoriter tapi wajahnya nggak jelas, itu kan ya. Tapi sistem. Dia menginspirasi dulu sekali kan? Boleh jadi ya, saya nggak macam. Boleh jadi. Dia memang sebelum itu semua, sebelum para pemikir itu ya. Ya ini dalam arti psikoanalisis yang menginspirasi ya. Tapi dia pada tahap sampai despot gitu, terus ada saya kira tipikal psikoanalisis sih kalau itu kan tergantungan itu. Intinya adalah ketergantungan. Tadinya kalau secara individual ketergantungan pada orang tua, nah secara kolektif kita juga tergantung sih sebenarnya. Kita berada dalam pola ketergantungan para. Ya dalam waktu komunitas masih kecil mungkin ayah, tapi kemudian raja-raja. Nah sekarang kapitalisme ini ambigu sekali. Seolah memberi kebebasan namun memperangkap dalam sistem-sistem otoriter, karena sistem otoriter itu yaitu nongol dalam birokrasi. Wajahnya adalah birokrasi. Dengan rasionalitasnya yang impersonal. Birokrasi dengan rasionalitas yang impersonal. Dan kita tergantung sekali pada ketika masuk dalam hidup modern, kita tergantung sekali pada itu. Dengan otoriter karena melalui pasar komoditas yang kaitannya dengan identitas, karena segala hal ditentukan, identitas kita ditentukan oleh komoditi pasar. Otoriter dalam arti itu, gitu kan ya. Tadi lewat birokrasi, sekarang lewat pasar. Identitas kita sangat ditentukan oleh komoditi pasar dan oleh imaji-imaji. Komoditi itu bukan hanya benda-benda, tapi juga imaji-imaji. Maka semua orang, dan celakanya gitu ya. Sekarang itu kan hampir semua company atau komoditas, kalau cara mengiklankannya kan gitu, mereka membuat apa sebutnya psikografi ya. Ya misalnya untuk produk ini tuh levelnya kalau selalu ambil selebriti, karena ada banyak selebriti A, selebriti B, selebriti C. Jadi kalau selebriti C itu misalnya cocoknya untuk produk yang memberi kesan kebebasan ugal-ugalan, nah gitu. Kalau produk B itu memberi kesan si selebriti tertentu yang memberi kesan terpelajar, tapi bebas dan dewasa. Kalau komoditi A itu cocoknya pakai image selebriti yang soleh, gitu ya, soleh secara religius, soleh gimana, tipe-tipe gitu. Maka cara memilih figur siapa yang mau ditampilkan untuk shampoo apa, untuk HP apa gitu kan ya, itu sangat serius dipelajari itu psikografinya. Jadi HP dari Cina gitu ya misalnya, itu mesti didongkrak atau dijajakan oleh figur macam apa, karena dengan itu lantas menawarkan identitas macam apa gitu. Ya itu pasar. Jadi image sukses dan segala macam itu identitas dan sukses, boleh dibilang juga kesuksesan.
bukan hanya identitas tapi keberhasilan hidup ya, hidup yang berhasil itu yang kayak apa gitu. Itu tuh tanpa sadar didikte juga oleh dunia pasar. Saya kira break dulu ya. Makin kering mulut saya. Dalam situasi modern ini lantas bahwa ada yang sering disebut sebagai apa namanya prefabricated gitu ya, karena pasar komoditas akhirnya bukan hanya menawarkan benda tapi melalui benda itu sekaligus juga identitas di prefabrikasi, itu artinya dicetak ya, dicetak, ada identitas cetakan gitu kan ya, identitas ala Armani, wah itu ada lagi, atau kalau pakai majalah-majalah ala Cosmopolitan, nah gitu kan, Cosmopolitan Girl dan Cosmopolitan macam-macam gitu. Pertama majalah-majalah sih itu lifestyle. Selain iklan-iklan juga majalah-majalah lifestyle, merek-merek dan segala macam itu. Prefabricated identity juga tas, gitu kan ya. Kalau orang pakai tas Louis Vuitton, tiba-tiba lain dong. Ya itu semua komoditi ditawarkan bagaimanapun, secara langsung atau tidak sebagai identitas. Unsur lain dalam dunia modern ini adalah masalahnya. Hal-hal personal dan pribadi itu cenderung dianggap sekunder gitu ya, cenderung dianggap sekunder karena yang dianggap penting di dalam dunia publik itu hal-hal yang netral dalam suasana kehidupan modern. Yang dianggap penting itu sistem-sistem yang netral. Yang dianggap penting itu sistem-sistem yang netral. Persis seperti logikanya seperti birokrasi kayak gitu ya. Seperti birokrasi, maka sistem-sistem yang netral yang menyangkut kepentingan publik. Yang menyangkut kepentingan publik. Jadi gerak kemodernan itu adalah semakin memperluasnya, meraksasanya dan makin kuatnya sistem-sistem gitu kan ya. Dan sistem itu harus netral karena mengelola kepentingan begitu banyak orang. Dan semakin kemodernan merambah ke seluruh dunia, semakin cakupannya juga atas kepentingan seluruh dunia. Maka kenetralan dan impersonalitas dan segala macam. Kenetralan dalam arti impersonalitas tadi, netral dan impersonal itu menjadi semakin penting ketika sistem manajemen, nah gitu kan, sistem manajemen itu sebaiknya bagaimanapun netral dan impersonal. Logikanya analog dengan birokrasi dan sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya maka keyakinan pribadi, apa namanya, komitmen, nilai dan segala macam itu, komitmen, nilai dan keyakinan pribadi atau personal, hal yang personal itu menjadi kian tidak punya apa namanya, tidak dianggap cukup berarti gitu. Jadi apa, komitmen, keyakinan, tapi juga apa namanya, minat, selera, minat, pendeknya yang segala hal yang personal itu makin kurang punya tempat, gitu. Meskipun kapitalisme itu ambigu sekali karena cara mainnya seakan-akan justru memberi servis pada hal yang pribadi gitu. Persis seperti ketika mereka menawarkan kebebasan, apa namanya, individu dan segala macam itu, yang terjadi kan sebenarnya kebebasan semu karena mereka sudah menyediakan kemungkinan-kemungkinan ya, gitu. Jadi sama juga
kesannya kita menservis gitu kan ya, dunia kapitalisme itu kesannya menservis minat dan selera pribadi, tapi sebetulnya enggak juga. Yang terjadi adalah selera yang apalagi terlalu idiosinkretik gitu, selera-selera yang terlalu personal, terlalu idiosinkretik itu menjadi tidak punya tempat. Karena diam-diam sebetulnya kapitalisme dan sistem modern hampir selalu berpikir tentang yang massal. Itu mau tidak mau. Tapi dijajakannya seakan-akan memenuhi seleramu. Tapi sebenarnya kepentingannya massal. Kalau nggak massal nggak dapat untung tuh, gitu. Ngapain mau bikin apa namanya? Custom made itu menarik gitu kan ya, artinya memang menarik, tapi seringkali itu hanya lip service gitu, lip service custom made. Artinya betul-betul membuatkan khusus buat Anda gitu. Atau di wilayah haute couture sekalian, artinya di wilayah kalau fashion itu di wilayah tingkat tinggi sekali gitu, bisa membuatkan untuk yang sangat khusus pribadi gitu, cuma mahal sekali gitu, pada tingkat yang sangat tinggi itu. Selebihnya pada tingkat tengahan mah. Tapi yang menarik di Indonesia adalah kita masih banyak peluang sebetulnya untuk tidak terperangkap, karena orang masih bisa menjahitkan ke tukang jahit di kampung gitu kan ya. Oh, custom made sekali itu, artinya personal sekali gitu kan, dan murah gitu kan ya. Sepatu juga ke tukang sepatu di Cicadas bisa lah bikinin gitu. Nah itu di negara-negara maju makin susah kan. Semakin mahal ya. Oh, semakin mahal. Jadi kalau kita ngasih kain, misalnya kain batik gitu ya, ke orang di luar negeri itu suka bingung, ini gimana gitu, ini diapain, kan pakai gitu aja kan nggak bisa, apalagi kalau untuk baju, untuk rok segala macam gitu, bingung karena situasinya berbeda dari kita mau bengkel gitu sabrak-abrak, tukang jahit sabrak-abrak gitu kan. Enak sekali gitu. Nah, itu juga situasi pramodern yang modern. masih nyaman gitu. Kalau di negara maju kan susah menjahitkan, dalam arti itu susah gitu ya. Jadi yang personal itu sebetulnya kalau di negara modern betul makin susah mendapat tempat, padahal itu yang dibutuhkan. Akhirnya juga itu juga yang menyebabkan sistem modern memang menyebabkan individu kosong, karena seperti tidak ada untuk hal-hal yang begitu personal, tidak mendapat tempat. Hanya kemudian itu menggelegak sih sekarang hal-hal yang personal di dalam aspirasi yang lebih abstrak, yang bukan bendawi, melalui internet yang kemarin kita bicarakan. Internet melahirkan, memberi peluang, sebenarnya memberi outlet sepertinya. Jejaring dunia maya itu seperti memberi peluang banyak untuk outlet personal yang tidak mendapat tempat dalam kehidupan publik umumnya. Tapi juga seberapa memberikan outlet itu kita memang tidak tahu ya. Maka Facebook segala macam itu kenapa itu menjadi begitu digandrungi dan segala macam, karena memang peluang-peluang bagi kehidupan yang personal sekali, potret-potret pribadi, apa yang gua lakukan kemarin dan seterusnya gitu, dengan gua statement pribadi seperti mendapat peluang. Saya kira itu sekaligus profiling, Pak. Kenapa? Profiling, jadi orang tuh misalnya kenapa mereka tuh selalu menampilkan foto pernah di luar negeri, ya, dan selalu harus dipajang-pajang lah sekian banyak gitu. Terus pekerjaannya, sementara untuk orang-orang yang dalam tanda petik tuh mereka nggak terlalu berhasil hidupnya, gitu. Itu tuh agak malu untuk berFacebook dan mereka menyembunyikan ini. Jadi di situ aja ada faktor profiling juga pada akhirnya gitu, orang pengen pamer, promosi, etalase. Gitu. Tapi sekurang-kurangnya bahwa di situ peluang yang personal mengetalasekan diri sendiri itu mendapatkan outlet gitu ya, yang dalam sistem besar tidak dimungkinkan sebelumnya. Makanya ini fenomena yang menarik sih sebenarnya, Facebook dan sebagainya itu, karena memberi peluang bagi ini personal, everything personal gitu kan ya, itu tiba-tiba dapat outlet. Nah, juga yang mengacaukan, masih ada point lain, yang mengacaukan persepsi orang tentang realitas, yang merupakan
merupakan simptom dari orang-orang narsis kan tidak mampu melihat realitas. Kan istilahnya kalau dalam psikologi itu ada hyperkataksis ya. Sekarang kita kembali sebentar ke psikologi Freudian ya, kembali untuk menjelaskan yang berikut nanti. Hyperkataksis of the self. Jadi ketika seseorang sudah menjadi dewasa, sebetulnya si libido itu kan libido sebetulnya kan yang di titik poin penting dari Freud kan libido yang naluri seksual itu gitu kan ya. Itu kan ada thanatos juga. Iya. Eros dan thanatos memang ya. Tapi dalam hal ini yang berperan sekali kan libido ya. Nah si libido itu akhirnya seksual tapi juga daya hidup, daya untuk membentuk diri dan segala macam. Setiap anak mempunyai masa ketergantungannya sendiri dengan orang tua, dengan ibu khususnya. Itu punya. Itu narsisisme pertama gitu kan ya. Orang suka menyebutnya egosentrisme pertama gitu kan ya. Itu tuh biasa. Tapi kan ketika sudah menjadi beranjak dewasa, setelah akhir balik terus dewasa, itu tuh harusnya orang keluar dari kerangka egosentrisme atau narsisisme itu. Maka libido lantas mestinya diarahkan kepada lawan jenis dan segala macam yang di luar, yang non para orang tua itu gitu. Ke yang lain gitu kan ya. Nah pada fase kedua ini pun kalau anak-anak yang narsis saking tergantungnya sama orang tua, figur ibu sih kebanyakan gitu, itu terjadilah hyperkataksis of the self. Si libido diinvestasikan bukan pada orang lain, kepada orang tua nggak bisa kan, incest itu nggak bisa gitu kan. Jadi kepada diri sendiri gitu. Itu yang mengakibatkan simptom-simptom dari narsisisme berupa megalomania. Itu yang keterarahan libido kepada diri sendiri, itu yang disebut hyperkataksis of the self ya. Sini soal keterarahan libido terhadap diri sendiri. Hyperkataksis of the self itu simptomnya adalah macam-macam ya, bisa homoseksual, tendensi homoseksual, lantas megalomania. Apa tuh megalomania? Kalau homoseksual jelas ya. Ide-ide besar pemikiran. Iya, orang yang selalu membayangkan diri dan kepengen dianggap sebagai besar gitu ya. Jadi dia pengen dianggap sebagai besar, entah dengan menderetkan sekian gelar, entah dia dianggap sebagai panglima besar. Saya nggak tahu ya, orang besar seperti Bung Karno, seperti Hitler, seperti apa, kadang-kadang mengidap megalomania seperti itu ya. Dia dianggap besar gitu. Dianggap yang paling hebat lah gitu, tendensi megaloman. Homoseksualitas juga gitu. Nah, itu adalah ini pendeknya adalah ketidakmampuan melihat the real. Ini semua adalah melihat the real. Nah, dalam konteks psikologi dan individual, dalam kerangka kultur, dalam kerangka kebudayaan modern, sama orang juga dibuat untuk tidak mampu melihat mana fiksi, mana fakta, mana
kultur modern mengacaukan the real and the unreal, dalam arti fiksi atau imajinasi dan fakta, gitu. Permainan dan sungguhan gitu kan ya, itu juga kacau. Permainan, seringkali permainan imaji ya, dan realitas. Permainan imaji dan realitas gitu, itu juga memang kacau balau. Sedemikian sampai individu-individu memang dibuat jadi tidak mudah melihat realitas yang sesungguhnya, gitu. Jadi individu tak mampu lihat the real, tidak mampu melihat the realnya itu sebenarnya yang mana gitu. Ya kalau dalam bahasa Lacan ada ya dia juga dari psikoanalisis misalnya. Tapi ada nuansa lain kan, the real pada Lacan. Mirip mirip. Kayak hampir mirip ini Pak, apa namanya, being collected-nya Heidegger, sesuatu yang hilang, yang coba dicari, yang kemudian hanya menyatu setelah ada atmosfer seperti itu. Pada Lacan, pada dasarnya kan the real juga sebenarnya kesatuan surgawi, boleh dibilang dengan ibu kan, ketika di dalam rahim, yang ketika sudah lahir seseorang itu, terus ketika kalau dalam pemikiran Lacan yang juga psikoanalitik kan gitu, the real itu sebetulnya adalah kenyataan yang ideal, katakanlah yang dialami seorang anak ketika masih dalam embrio di dalam perut ibu, justru ketika menyatu dengan ibunya itu, ketika udah lepas dari situ yang masuk dalam, dan dia mencari itu terus sebenarnya, tapi dalam segala penggantinya gitu kan ya. Jadi itu nuansa yang agak lain pada Lacan. Kalau pada the real adalah kalau dalam psikoanalisis Freudian yang masih awalnya, the real sebetulnya kaitannya dengan the principle of reality, tuntutan luar yang barangkali memang bertentangan dengan tuntutan libido saya, gitu kan ya, tuntutan libido saya yang liar, katakanlah gitu. Libido itu kan selalu kekuatan liar. Kalau dalam kerangka berpikir Freud ya, kekuatan liar, id atau apapun gitu yang menggelegar, yang mesti diatur, mesti ditekan, mesti direpresi dan segala macam, karena ada halangan di luar. Kan kita nggak bisa memperkosa setiap orang, nggak bisa kayak gitu nyiumin setiap orang, kan nggak bisa kan. Nah itu ada realitas itu yang menolak dan membatasi keliaran gelegak kita, gelegak si libido kita, the real dalam arti itu. Maka prinsip kesenangan dari kalau libido itu bekerja melalui prinsip kesenangan, apapun yang memuaskan dia, apapun yang menyenangkan dia, itu yang bagus. Itu mesti berbenturan dengan prinsip realitas, prinsip pleasure principle mesti berbenturan dengan reality principle. Realitas di luar kan ya ada aturan, semua mesti dikekang, mesti dikelola lah, gitu kan ya. Nah, ada kaitannya dengan itu. Jadi real kalau dalam kerangka Freudian saya kira adalah kenyataan yang lebih realistis gitu ya, bahwa ada banyak kepentingan orang lain dan seterusnya. Ada aturan, ada ini itu, the real. Nah, di dalam zaman modern akhirnya the real ini juga jadi gak jelas, ini yang mana sebetulnya the real. The
the real tuh aturan, karena lantas jadi banyak aturan juga gitu ya. Dalam kehidupan kita banyak aturan, di samping aturan-aturan yang tradisional. Pertama kita menghadapi aturan-aturan dalam keluarga, lantas memang ada tradisi pada yang lebih luas lagi. Tapi dalam situasi kapitalisme modern, semua sisi kehidupan kita berhadapan dengan aturan birokrasi, aturan administratif, manajerial segala macam. Karena tipikal modern semuanya diatur melalui sistem. Dan udah gitu pasar pun menciptakan image-image yang kemudian menjadi normatif tersendiri. Tadi ini norma-norma identitas segala macam yang versi pasar. Wah itu juga lain lagi. Jadi kacau balau sebenarnya. What is the real? Gitu. Udah gitu ya ditambah lagi dunia imaji yang dikelola oleh dunia kapitalisme modern itu kan makin betul-betul dalam arti harafiah mengacaukan betul the real itu apa. Karena bahkan berita-berita pun tayangannya selalu banyak mengandung unsur fiktifnya gitu kan. Temari sampai Jean Baudrillard itu bilang sebenarnya Gulf War atau perang Teluk itu tidak pernah ada. Ya dia selalu ekstrim ngomongnya. Maksud dia yang terjadi itu sebetulnya kan berbagai pihak saling menjajakan image tentang perang Teluk itu. Bahkan sedemikian perang Teluk itu sampai dinikmati oleh orang-orang bagaikan game, gitu. Bagaikan permainan perang-perangan gitu. Wah si Amerika sekarang meluncurkan misil nomor berapa nih? Wah gitu kan. Kaliber apa nih? Wah seberapa yang tewas di situ? Wah gitu. Loh kita kok jadi kayak game gitu ya. Semuanya disajikan sedemikian, ada yang mendramatisir situasi itu, benar-benar permainan citraan di televisi gitu. Ini waktu kecil saya memang menikmati itu sih Pak, soalnya kan di CNN gitu ya. Wah seru juga. Wah. Special effect. Ya tentu maksud Baudrillard memang tentu tidak dia tahu bahwa itu terjadi, tapi maksudnya begitu berlebihannya permainan citraan itu yang direkayasa oleh televisi itu. Saya masih ingat waktu itu saya masih di Itali. Bagaimana kilang-kilang minyak yang terbakar gitu kan ya. Nah itu ini image ala Eropa ya. Ditayangkan sedemikian dengan lagu klasik yang menyedihkan sekali gitu ya. Ini apaan gitu ya, lebay sekali gitu ya. Oh inilah tragedi kemanusiaan yang besar. Panjang kilang-kilang minyak dan tank-tank yang terbakar gitu. Dan itu dibikin sedemikian gitu ya, dipromosikannya tuh, coba nih kelakuannya. Oh. Di itu Pak, di terakhirnya tuh dia menjelang tuanya Baudrillard tuh nulis lagi membela anak gitu. Salah satunya dia bilang gini katanya, zaman dulu tuh nabi-nabi meramalkan sesuatu akan terjadi dan tidak terjadi. Nah saya tuh anti nabi, meramalkan sesuatu tidak terjadi tapi terjadi. Iya, memang gitu. Ya dia sebenarnya hanya memberi tekanan pada bagaimana manipulasi imaji itu benar-benar mengecok gitu. Dunia hari ini bahkan berita yang supposed to be realistic, to be factual gitu pun kan sudut pandangnya, dikasih musik macam apa, siapa yang diwawancara itu sudah akan menentukan semua fakta gitu ya. Gitu jadi suatu berita bisa tragis sekali rasanya, bisa buruk sekali, atau bisa bukan apa-apa kalau tidak diberitakan. Padahal itu berita yang serius gitu ya. Fakta yang serius, tapi sejauh tidak diberitakan ya kita lewat aja karena nggak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya fakta sepele bisa menjadi dahsyat sekali gitu. Terutama kalau menyangkut selebriti gitu kan. Seringkali kalau kita pikir-pikir, apaan sih hal remeh temeh selebriti tapi diberitakan gitu kan. Gitu. Jadi fiksi dan fakta, the real, the unreal, mana yang penting, mana yang tidak penting, kacau balau. Gitu ya, dalam dunia modern itu. Jadi sense of the real, sensibility of the real. Dengan kata lain, pada akhirnya kalau mau lebih rinci lagi, manusia-manusia modern itu bahkan seperti hidup dalam aneka permainan, tapi sebetulnya tidak bisa bermain dan tidak bisa berfantasi gitu. Seperti hidup dalam aneka permainan tapi tidak bisa benar-benar bermain. Seperti hidup dalam dunia fantasi tapi sebenarnya tidak pernah bisa berfantasi betulan gitu.
Karena lantas menganggap yang real itu fantasi yang sudah prefabricated tadi, yang sudah dipabrikan tadi, produk pabrik-pabrik ya. Permainan anak-anak tidak sungguh-sungguh lagi bermain seperti zaman dulu gitu, karena bermain game ya, bermain tapi apa gitu. Tidak ada unsur kreatif di dalamnya, tidak ada unsur mencipta di dalamnya, dan imajinasi juga sudah dicetakkan imajinya, gitu kan ya. Gambarnya sudah semua dicetakkan. Karena sense of the real ini sebetulnya baru muncul kalau ada dialektik dengan kebermainan yang betul, dengan kreativitas yang produktif betul secara personal. Baru dia tahu mana yang mainan, mana nyata, mana bukan nyata. Nah ini udah susah dalam dunia modern itu. Anak sebenarnya tidak seperti bermain sepanjang hari, forever playing, tapi sebenarnya tidak pernah bermain, gitu. Tidak pernah bermain sungguhan. Seperti berimajinasi terus dari waktu ke waktu lewat segala tayangan, tapi sebenarnya imajinasi kita justru dimatikan kalau ke telepon. Jadi seperti itu ya. Dialektika juga yang penting adalah tak ada dialektik dengan permainan dan imajinasi sungguhan, imajinasi kreatif sungguhan. Tak ada dialektika dengan permainan imajinasi kreatif sungguhan, sehingga juga sense of the real juga jadi tidak terbentuk. Kita menganggap permainan sebagai sungguhan, menganggap sungguhan sebagai permainan, jadi gitu. Jadi itu ada kekacauan yang aneh. Menganggap permainan sebagai sungguhan, sungguhan sebagai permainan. Gitu ya. Kita menghayati game-game, gitu kan, seperti sungguhan dalam arti sampai menghabiskan begitu banyak waktu. Orang kan bisa kecanduan ya. Lu pernah kecanduan ya? Ya 4 hari nggak ngapain sih, kecuali tidur cuma 4 jam. Crazy. Semua yang lain jadi tidak real. Yang real adalah game itu gitu. Sementara ketika kita menanyakan melihat tayangan orang digebukin segala macam gitu kan ya, cikesik kesannya itu karena berupa gambar itu seperti game ya, seperti game. Itu beneran digebukin, orang digebukin, orang sudah mati digebukin. Tapi kayak gitu, sensibilitas kita jadi kacau sebenarnya. What is real? Nah itu terjadi pada kira-kira analog, meskipun dengan jalur yang berbeda. Kira-kira analog dengan kekacauan mengenai the real pada orang-orang yang mengidap narsisisme. Kira-kira seperti itu situasinya. Kenapa orang-orang modern disebut narsis? Jadi lebih kompleks dari sekedar cinta diri. Justru kekacauan intinya adalah kekacauan gambaran siapa saya sebetulnya kan gitu kan. Siapa saya yang dicetak oleh luaran terus menerus. Tapi sedemikian juga sampai saya nggak tahu lagi yang nyata itu yang mana. Gitu. Realitas di luar saya itu mana. Gitu. Dan fenomenanya gitu kalau dari psikologi itu. Sejauh menyangkut hal yang jelek itu mereka semua. Sejauh menyangkut yang bagus itu dua. Susah sekali membedakan secara proporsional. Which is which gitu kan, yang mana apa. Gitu. Audi mau menambahin? Bapak berguna? Enggak. Aku mungkin tertarik aja jadi kan dari raja otoriter terus ke dari ayah otoriter ke raja otoriter itu kan ada sosoknya gitu kan. Tapi begitu itu turun ke kapitalisme dan sebagainya itu kan menjadi tidak ada wajahnya. Itu yang kemudian mungkin menjadi timbulnya narsisisme itu di sana gitu. Karena ketika sosoknya itu ada, dia bisa menutup
menutup Iya, ini, tapi iya. ketika itu juga ada itu kan kosong deh sebenarnya. Semakin kosong, pendeknya semakin kosong. Bahkan ketika sosoknya ada pun ada semacam kekosongan, tapi memang terkompensasi karena ada sosoknya. Saya tetap bisa terarah pada ibu saya atau bapak saya gitu kalau perempuan gitu. Tapi ini benar-benar kekosongan menjadi lebih mutlak karena nobody sebenarnya yang ada sistem kan, dan sistem-sistem ini tuh anonim semua, in a way anonim gitu, dan itu kan kalaupun marah sama siapa, maka juga selalu yang saya share selalu rasa ya dalam diskusi-diskusi kapitalisme, selalu muncul kebencian yang luar biasa terhadap kapitalisme, sementara sosoknya nggak jelas itu kita benci pada siapa gitu kan. Kita nggak benci pada siapa ini, daripada apa gitu kita nggak tahu gitu. Itu selalu menarik gitu, karena objek kateksis atau apa untuk invest si energi ini nggak ada. Kemana gitu? Ini apa ya, bahkan kayak ada setelan dengan psikis misalnya gini, bahkan orang-orang yang terjun ke dunia bisnis misalnya gitu ya, nggak apa, oke lah dia punya gambaran apa, tapi ketika mulai mendapatkan keuntungan lama-lama kan berubah juga dia berubah juga, dan dia akhirnya ya tadi ya mungkin orang menyebut sebagai bagian dari kapitalis, tapi rasanya itu kan apa ya, kayak sebuah sistem yang cuma klop dengan orang kalau sudah makin ketika menjual sesuatu, menjual citra orang suka gitu. Pada awalnya misalnya gini, penjual kerudung bisa kayak banyak yang jualan kerudung dulu mungkin dia hanya karena dorongan dakwah kayak gitu ya, senang. Tapi setelah dia punya gerai sekian banyak gitu ya, dan dia akhirnya mulai membuat sekian banyak, itu kan yang jadi pertanyaan itu adalah ketika akhirnya masuk ke sistem-sistem kapitalis tadi ya, akhirnya dia cuma menjajakan citra juga pada akhirnya itu kan sebetulnya klop kayak semacam ada setelan aja sih di dalam diri, di psikis manusia sendiri ketika masuk ke sistem itu pun gitu ya hilang juga gitu lah. Ya maksudnya tuh pada kenyataannya kalaupun dibenci siapapun masuk ke sistem itu ya hilang juga ya gitu. Jadi dengan kata lain bahkan kalau kita telah membenci karena kita sebagai korban ya, kita telah gitu ya, victim atau casualty dari korban dari kapitalis. Tapi lantas kan ada pelaku. Bahkan pelakunya ini pun sulit untuk merasa dia bagian dari sistem besar ini. Karena sistem besar ini menjadi anonim masalahnya kan. Sehingga nggak heran kalaupun orang seperti ini, para juragan bos-bos besar perusahaan-perusahaan ini juga tidak merasa I'm a part of it gitu kan ya. Karena we are all a part of it gitu kan. Kenapa kok gue terus gitu yang disalahin? Saya di dunia penerbit ya, ya mengkritik tabiat penerbit-penerbit besar yang menerbitkan buku how to hanya untuk anak pasar gitu ya. Saya sering bersuara seperti itu. Sampai ini ketika ketemu para manajer-manajernya itu, mereka ya saya kenal mereka waktu masih kere gitu ya. Setelah mereka begini kan, dan mereka bicara dengan ya itu Pak tadi. Loh, ini kan bisnis. Beda ya dengan kamu yang dulu gitu. Bahwa setelah dia ada di sana, ya betul kata Pak tadi, saya merasa hilang juga ya, hilang personality dan apapunnya memang hilang juga, menjadi bagian dari anonimitas. Nah, itu yang menarik sebetulnya, anonimitas dari sistem ini ya. Dan mungkin karena kosong, semua orang bisa menciptakan ayah-ayah yang mau dari imajiner itu. Iya, ayah imajiner, ibu-ibu imajiner sendiri gitu. Kalau mau menarikkan tadi tentang psikografi, itu kan dalam prosesnya kan mereka selalu bikin semacam riset berdasarkan bisa berdasarkan personalitinya, bisa berdasarkan gaya hidupnya, dan jadi setiap itu nanti kan akan ketemu ada kelompok orang yang gaya hidupnya kayak gini nih, ada personalitinya kayak gini, dan itu kemudian kan nanti akan bisa ditemukan ini cocoknya modelnya siapa nih. Jadi bukan dari atas kan, itu dia. Betul. Dan itu hampir selalu berhasil untuk menyasar segmen itu. Betul. Jadi gimana ya? Kapitalisme ini makin bekerja dengan riset ya, dengan nalar ilmiah juga gitu. Artinya bukan ilmiah yang penting, tapi dia juga berdasarkan data gitu kan ya, berdasarkan data dan fakta. Apa yang diinginkan oleh segmen mana ya. Dan figur yang tepat yang mengartikulasikan keinginan segmen ini itu figur siapa gitu kan ya. Itu kan. Ya, itu di ayah-ayah. Itu kemudian menjadi sebetulnya secara persuasif, mungkin memang susahnya apa, tidak terasa otoriter masalahnya itu kan. Iya. Itu susahnya. Jadi memang rezim. Jadi ini rezim, memang betul rezim.
tapi cara kerjanya licin sekali gitu. Cara kerjanya itu tadi faktual, tapi juga anonim dan persuasif sekali gitu kan. Ini sangat susah jadinya gitu. Mau ditembaknya susah, semua orang tahu, semua orang mengeluh, semua orang mengkritik. Tapi siapa sebenarnya yang dikritik? Nggak jelas. Lo kepikir apa? Kepikir apa? Ketika kehilangan figur itu apa cenderungan orang emang kemudian mencari figur atau berlomba-lomba menjadi figur itu atau mencari orang itu sebenarnya pada akhirnya pada fase lepas musiknya dalam keadaan normal, sesudah mengalami narsisisme tahap awal yang normal, pada tahap kedua ketika harus lepas itu sebenarnya apa yang terjadi juga gitu. Apakah orang masih mencari figur sebagai model atau dia berusaha menjadi figur sendiri? Kalau dari sudut psikoanalisisnya sih diandaikan bahwa pertumbuhan ketika menjadi dewasa bukan id-nya yang berperan, bukan juga super egonya, pakai kerangka Freudian ya. Karena psikoanalisis itu berbeda-beda sih akhirnya, variannya banyak. Tapi kalau kita pakai kerangka Freudian, begini mikirnya. Jadi cara berpikirnya adalah kalau mau sesuai dengan reality principle, kalau mau realistis, mau menjadi dewasa, maka dia tidak boleh didikte, dikelola semata-mata, dijajah oleh id, oleh libido, gitu. Tapi tidak bisa juga, jangan juga didikte terus-menerus hanya oleh superego, gitu. Oleh apa dong? Oleh kesadaran ego yang di tengahnya. Ego itu kan dihimpit terus-menerus oleh oleh id, ini libido, dan oleh aturan masyarakat yang direkam oleh kita menjadi super ego. Jadi mewakili daya-daya gelap pribadi kita, ini mewakili tuntutan masyarakat. Nah, yang harus terjadi adalah si ego menemukan dirinya sendiri menjadi self ya. Nah itu melalui proses nalar. Nalar sebetulnya penalaran itu mesti mencerna refleksi, mesti mencerna itu supaya kita tidak didikte terus-menerus oleh superego belakang, tidak disetir terus-menerus oleh daya-daya gelap belakang gitu. Nah, itu oleh rasionalitas ego semuanya ditata. Nah, masalahnya kan kemudian pertanyaanmu tetap berjalan gitu. Nah, self ini bukankah orang di fase antaranya juga masih membutuhkan model gitu kan? Sejauh mana masih membutuhkan model, figur, atau kita sendiri menjadi model pada akhirnya? Sebenarnya idealnya tentu kalau menjadi diri sendiri, memiliki integritas sendiri itu kita sendiri menjadi kelak menemukan diri sebagai figur. Kita sendiri menjadi figur. Barangkali awalnya prosesnya mencari model dulu gitu ya. Tapi itu bisa berlangsung bersamaan kan, misalnya ada iklan apa misalnya HP terus nanti modelnya adalah Bambang Pamungkas, terus orang ya gue banget ya itu kalau sama kita tadi kan satu sisi dia merasa itu jadi dirinya, tapi dia juga mau model. Terus model itu tidak pernah juga sangat eksternal, gitu kan. Model itu jangan dibayangkan juga sangat eksternal, kita ikut dia gitu. Seringkali orang terikat pada model karena dia seperti membantu merepresentasikan apa yang ada pada diri saya gitu kan. Kalau saya bukan orang sepak bola dan tidak suka sama sekali dengan sepak bola, dengan sendirinya saya tidak akan menganggap si Bambang Pamungkas sebagai model gitu. Ya toh? Iya. Tapi kalau sebaliknya, kalau saya memang mempunyai juga kesukaan pada sepak bola dan apalagi karakter saya mirip si Bambang itu, nah mau tidak mau itu membuka kemungkinan untuk membuat dia jadi model saya. Problemnya dalam suasana kapitalistik ini lewat psikografi dan segala macam itu, sejauh mana sih sebetulnya peran figur model itu begitu decisive ya, menentukan gitu ya. Artinya lepas dari bahkan aspirasi saya pun bisa dibentuk oleh model itu.
Jadi bukan dari saya geraknya, saya melihat bahwa dia sesuai dengan saya. Terus sebaliknya, dia yang menentukan saya. Kalau perlu saya mengubah diri saya sampai kayak dia. Nah, sejauh mana, seberapa imperatif ya, seberapa kuat imaji itu kan juga persoalan. Kalau kayak misalnya kalau soal ego gitu kan, kayak kalau belakang sendiri kan ego sendiri hasil dari ini misrecognition gitu. Terus kayak tadi misalnya apa bisa sejauh apa? Kalau kan selalu mengatakan bahwa identitas itu kan karena salah mengenal diri dengan ini lewat juga. cermin dan aneka bentuk cermin lain. Nah, tapi tadi menarik tuh bahwa selalu ya kita tuh ada sosok ini tuh kita afirmasi gitu ya selalu karena ada ini juga. Nah, mungkin nggak itu tuh terkait dengan permasalahan akhirnya ya. Oh, saya juga ngalamin lah masa-masa biasanya ketika masih kecil SMP itu peran sosok tuh kental gitu. Jadi masa gue banget itu tuh kental sekali sebetulnya. Jadi ketika SMA pun saya menempelkan sekian atribut musik metal ya karena itu saya gitu loh misalnya gitu ya. Tapi mungkin pada satu titik tuh masalah ini pada reflektivitas pada akhirnya gitu ya. Ya dalam arti gini, saya tertarik dengan kata-kata Zen itu sebelum dapat pencerahan kamu mencangkul. Setelah mendapat pencerahan kamu mencangkul. Jadi maksudnya tuh bahwa bisa jadi wujudnya sama tapi enggak, misalnya gini bahwa orang bisa saja sih masih tetap aja ya orang yang memang termakan citra mungkin karena dia lihat sekelilingnya BlackBerry dia pakai BlackBerry. Tapi kalau ada orang yang sudah ya karena saya memang butuh kok, saya seorang bisnismen yang butuh ini dan saya pakai itu semua. Nah itu maksudnya tuh di faktor di situ ada mungkin tampak sama ya keluarannya gitu loh, tapi ya sebelum dan sesudah ya sama-sama nyangkul aja gitu. Jadi awalnya pakai BlackBerry karena semua lagi tren gitu. Tapi akhirnya saya tetap pakai BlackBerry juga gitu, tapi dengan kepentingan yang lain. Dengan kesadaran bahwa saya memang dengan ini semua keperluan saya terpenuhi dengan fasilitas ini, gadget ini gitu. Bukan karena gaya gitu misalnya gitu. Ya kelihatannya sama tapi motivasinya lain. Iya ya. Interesting. Terus dalam banyak hal sebenarnya juga tidak sejelas seperti ini gitu kan ya. Tapi Bu, ada gejala ini sepertinya ada juga ya Bang ya. Ada ya. Tapi misalnya selalu menjadi persoalan saya seberapa kosong dan apa itu kosong gitu kan ya. Kalau individu itu dianggap sebagai kosong lantas diisi oleh segala konsep dan image yang pabrikan gitu. Tapi sebenarnya juga seberapa kosong. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tadi reflektivitas modern. Emangnya orang tuh nggak punya reflektivitas modern? Kalau ini ada waktu itu ada teman saya, dia bilang saya pakai baju Burberry nih ceweknya. Terus saya merasa baju Burberry dia tidak kalah keren sama baju yang saya jahit sendiri gitu. Ketika jahit gitu. Jadi dan dia merasa sewot gitu kan, dan saya tidak langsung wah Burberry gitu. Saya nggak langsung wow keren banget yang nggak saya bilang gitu, saya bilang gitu karena saya merasa iya itu Burberry, ini baju keren juga karena baju saya gitu. Jadi mungkin kosongnya udah sangat apa ya sangat. Ya itu menunjukkan kosongan yang serius ya, juga. Serius karena dia merasa itu begitu pakai itu orang mesti wow pakai itu gitu kan. Jadi kalau itu nggak dilakukan itu rasanya ada yang hilang gitu. Kayak dia memang ngerasa nunjukin kayaknya dia ada kayak ada yang hilang gitu ya, karena saya nggak memuji dia gitu kan. Tapi seberapa parah sih orang tuh begitu terharu biru artinya diombang-ambing oleh perubahan komoditi ya. Saya kadang masih bertanya-tanya gitu. Seberapa parah orang betul-betul hidup hanya ingin nguntit itu doang itu. Masa sih nggak ada reflektivitas atau apa gitu ya? Mungkin reflektivitasnya ini Pak. Kalau Heidegger itu kan bagus nggambarin soal apa? Ketika ada suatu ketika kita pakai sebuah barang itu rusak tiba-tiba kita gitu ada yang salah nih gitu. Kita pakai sepeda gitu ya. Kita nggak menyadari keberadaan sepeda itu sampai sepeda itu rusak misalnya. Nah mungkin hal tadi itu orang selama dia terbawa oleh tren, selama dia masih punya
modal buat itu, ya dia mungkin bisa menyalurkan itu. Tapi kan ketika tiba-tiba dia bangkrut, Ya, kan nggak punya duit. itu tuh selalu punya patahan gitu. Nah itu kan Ya. ada yang rusak dan ngapain juga gue. Ya ketika HP rusak dan nggak punya duit untuk beli lagi, baru orang dipaksa untuk berpikir gitu kan ya, ngapain juga ya? Iya sih itu bisa. Seringkali bencana kekecewaan, frustrasi segala macam itu pentingnya adalah mengembalikan itu pada diri sendiri gitu ya. Terus kecelakaan, insiden ataupun memaksa kita kembali pada diri sendiri, saya kira itu benar juga. Memaksa kita berpikir kayak substance. Berarti saya berbuat baik dengan tidak memuji. Karena memaksa dia untuk Memaksa dia. bahwa baju itu bukan segala-galanya. Dan itu bencana buat dia. Tapi saya bencana buat dia. Ya, momen-momen yang heartbreaking, yang apa, itu saya kira itu memaksa kita kembali ke diri dan bukan keluar. Oke, saya kira segitu dulu. Today.